Ini dia nih, Kawasaki Ninja ZX 4RR. Akhirnya dari meluncur tahun 2023, kita akhirnya bisa nyobain motor yang satu ini. Dia adalah abangnya dari ZX 25RR yang bisa dilihat karena dengan angka 4 dia berarti artinya 400 cc dan 4 silinder juga. Jadi motor ini cukup spesial dan motor ini bakal kita cobain selama beberapa hari buat ya masih harian lah ya, buat keperluan kerja segala macam. Kita lihat apakah motor ini masih oke buat dipakai harian. Makanya tonton terus videonya sampai habis. Kalau ngomongin desainnya, si Kawasaki Ninja ZX 4RR ini sebenarnya punya bahasa desain yang sama ya, kayak Ninja 2.5 yang 2 silinder, terus ada ZX 25RR yang 4 silinder 2.5 juga, sampai ke ZX 6 yang lama tuh masih sama lah bahasa desainnya. Bisa dilihat dari lampu ini nih, ini lampunya masih sama, dia pakai 2 buah lampu gitu ya, udah LED semua, ada kayak coakan bawah sini. Terus dari segi fairing juga mirip-mirip, kayak di sini nih ada kayak model-model winglet gitu ya, tapi yang udah kepasang sendiri di sini, jadi bukan ditambah-tambahin winglet, ini udah aslinya. Terus di bagian tengah sini ada ram air. Ram air itu buat masuk udara ke mesin, jadi dia ngisap udaranya nggak dari belakang lagi, tapi dari depan langsung. Jadi kalau dalam kecepatan tinggi, udaranya makin banyak yang masuk ke dalam, dan itu udaranya udara dingin, jadi itu bagus banget buat mesin. Ya kalau emang dari detailnya berbeda, karena ya jelas ZX 4RR lebih besar ya daripada Ninja 2.5 atau ZX 25RR. Jadi kelihatan di sini agak lebih menggembung nih bagian sininya karena mesinnya juga lebih besar. Terus turun ke bawah dia pakai suspensinya upside down, udah separate function fork dan udah bisa di adjustable secara preloadnya. Terus di bagian kaki-kaki dia pakai pelek ring 17, depan tuh 120/70 ring 17. Jadi lumayan besar. Ya jelas ya. Soalnya ini masuk ke apa ya, bisa dibilang moge entry level gitu ya, karena di mulai 400 cc udah bisa masuk sensi ini motor. Jadi harusnya ini buat pemula yang mau main moge tapi 4 silinder udah dapat nih si ZX 4RR ini. Terus pengeremannya dia masih pakai standar Kawasaki OM, tapi udah kanan kiri nih disc brake ya. Jadi kanan kiri ada disc brake dan sudah pakai ABS juga. Sekarang kita lihat ke tengah sampai belakang yuk. Nah kalau di bagian tengahnya ini sebenarnya secara desain masih mirip ya bentuknya sama si ZX 25RR ya, bahkan sampai lampu belakangnya juga sebenarnya mirip-mirip. Jadi kalau ada 2 motor lewat nih kenceng ngeng, satu ZX 25RR, satu ZX 4RR, sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Secara suara juga nggak bisa kelihatan itu dari performa emang. Jadi desainnya mirip-mirip. Di sini dia samping-sampingnya si fairing ini tuh buat jalur ram air masuk. Jadi di sini ada tulisannya ram air system. Dia dari depan tadi ke samping sini, terus dia masuk ke bagian mesin anginnya. Terus di bagian kokpit juga masih mirip-mirip. Tombol-tombolnya segala macem. Di sini ada banyak banget. Ada pengaturan tombolnya, mainannya banyak nih kalau naik ZX 4RR ini. Ada buat pengaturan lap, jadi bisa ngatur lap time kalau lu lagi track day gitu-gitu ya. Bisa di sini. Terus ini bisa ngatur-ngatur MID juga di sini. Nah yang select ini buat ngatur mode apa ya tadi ya, mode rider apa ya kalau nggak salah. Jadi mode customnya di mode berkendara si ZX 4R ini. Terus ini masih sama ya kan. Sasis juga bentukannya masih sama kayak ZX 25RR. Cuma knalpotnya emang lebih panjang, lebih besar ya dibanding ZX 25RR. Kalau dilihat di sebelah kiri, dia di persnelingnya tuh kayak ada apa ya namanya ya, kayak ada as lagi gitu. Nah itu tuh quick shifternya. Jadi motor ini udah dilengkapi sama quick shifter yang nanti bakal gue jelasin. Terus ke belakang joknya ya biasa ya, motor sport ada berbeda jok depan sama belakang, dan yang belakang ini kecil banget. Mungkin emang kalau boncengan di sini kayak mustahil banget nyaman deh, pasti mustahil banget nyaman. Terus dia masih ada spakbora, lucunya di bagian spakbora kayak ada buat gantungin tali gitu. Jadi kalau misalnya bawa jas hujan atau ada dry bag mau dibawa, mau touring gitu ya pakai motor sport, bisa diikat ke sini nih. Terus ini spakbora belakang modelannya ya motor-motor zaman sekarang lah ya. Sisanya masih mirip. Kalau di belakang dia pakai suspensinya monoshock, bannya gede banget belakang, 160/60 ring 17. Jadi emang ya khas mobil lah ya, pakai ban-ban gambut gede. Secara desain sih si ZX 4RR ini oke banget, ganteng banget.
Cuma satu, ini sebenarnya bukan kesalahan di pabrikan Kawasaki, tapi lebih ke pemerintah Indonesia. Kenapa harus pakai plat nomor depan? Jadi kayak pakai kompres nih di bagian sini. Jadi kayak motor sakit gitu ya. Ini biasanya kalau anak-anak yang suka motor cuma dipakai track D dicopot, jadi nggak pakai plat nomor, atau plat nomornya dimasukin di bagian windshield sini. Oke, ini dia nih. Ini panel instrumen dari si Kawasaki Ninja ZX 4RR. Banyak banget informasi yang ditampilkan di sini. Dan kalau lu denger suara kipas, karena nih kita syuting habis riding, jadi kipasnya mungkin agak kedengeran dikit, tapi nggak apa-apa. Bisa dilihat ya di sini dia full TFT LCD, jadi udah ada warnanya, nggak cuma hitam putih doang, walaupun warnanya cuma si hijau ini sama oranye ya. Terus bisa dilihat di sini ada indikator gear, giginya masih netral. Ini ada tachometer sampai di 18.000 RPM. Jadi ini tachometernya tinggi banget. Kalau si ZX itu kalau nggak salah sampai 14.000 atau 15.000 gitu. Nah ini sampai 18.000 limiternya. Jadi ya napasnya panjang banget lah, namanya juga 4 silinder. Terus di bawah sini ada indikator buat fuel meter buat bensinnya, masih sisa 3 bar. Di sini ada indikator lagi. Ini ada, karena ini mainnya di mode berkendara rider, jadi di sini ada kayak powernya mau ngatur di berapa, KTRC-nya berapa. Terus di sini ada MID. MID-nya itu bisa diatur dari tombol yang kanan ini, kalau MID yang bawah. Nah, ada average speed, terus ada total time berkendara, ya kan, ada bateri, aki, tegangan aki, terus konsumsi bahan bakar yang real time, konsumsi bahan bakar rata-rata. Nah, ini range dari bensinnya. Jadi bensinnya sisa 3 bar itu bisa buat jalan berapa kilometer nih, bisa dibaca di sini. Tapi harus nyala mesin motornya. Udah, terus di bagian sini ada penunjuk jam. Dan di kanan kirinya tuh masih banyak indikator lagi. Kayak di sini tuh ada indikator SEM, terus ini ada check engine, ini ada lampu tembak jauh, lampu jauh ya, lampu tembak lampu jauh. Terus ini ada lampu sen kanan, netral. Di sini ada indikator buat Kawasaki traction control, dan di sini ada indikator buat ABS. Di bawah ini ada indikator bensin. Jadi kalau bensinnya udah habis dia bakal nyala di sini. Terus buat si mode berkendaranya dia ada 4. Ini yang rider, ini adalah yang custom, jadi bisa diatur di sini. Kalau mau ngaturnya tinggal pencet tombol sebelah kanan, select. Nah, dia bakal kedip begini. Dan ini kita bisa atur dari tombol yang kiri, atas bawah. Ini yang F itu yang power paling kencengnya, terus ada yang low. Terus kalau mau pindah ke sebelahnya, kita pencet lagi yang selectnya. Nah, ini buat ngatur si Kawasaki traction control. Ini lagi mode off, berarti nggak nyala traction controlnya. Terus ini ada yang 1, 2, 3. Berarti dia ada levelnya. Jadi lu mau traction control tuh sekuat apa atau selemah apa itu bisa diatur di bagian sini. Terus buat mindahin mode berkendara ini, kita tinggal pencet tombol yang di sebelah kiri yang atas, tekan yang lama. Nah, dia ada mode rain. Langsung kan di sini berubah trip A. Nah, trip A ini bisa diubah lewat tombol yang di sini. Nah, ada trip A, trip B sama odometer. Ini masih rain ya, tekan lagi ke atas. Ada mode road. Dan ada mode sport, dan di bawah ada tulisan KQS, artinya quick shifter. Itu quick shifter artinya menyala. Nah, tadi kita ngomongin di speedometer ya, sementara fiturnya masih ada lagi yang lain, kayak mulai dari lampunya udah full LED, terus quick shifter juga tadi gue bilangin dia bisa aktif, dan bakal selalu aktif sih, nggak bisa dimatiin juga kayaknya. Dan itu dia up and down, jadi kalau kita mau up shifting, naik gigi itu bisa. Terus kalau mau turun, dia udah ada auto blipper, jadi nggak usah di kocok lagi tuas gasnya, tinggal injek aja. Tuas transmisinya itu udah bisa nurunin, jadi udah quick shifter dan auto blipper. Terus fitur-fitur lain di bagian suspensi ini, dia pakai suspensinya dari Showa yang tadi gue bilang separate function big piston. Dia ukurannya 34, gede banget, upside down, dan udah bisa di preload adjustment di bagian kanan sini, tapi pakai kunci khusus nih, jadi nggak bisa pakai obeng, nggak bisa ya. Terus di bagian kuncinya dia juga udah ada immobilizer ya, jadi kalau nggak ada kuncinya atau dipaksa gitu nggak bakal bisa juga motornya karena udah immobilizer. Terus di bagian kopling dia udah ada pengaturannya, jadi lu mau setelan koplingnya tuh deket atau jauh itu udah ada setelannya juga. Terus apa lagi ya? Di bagian sok belakang udah ada preloadnya juga, jadi udah semuanya suspensinya bisa diatur secara preload. Nah, dengan segala desain tadi, fitur segala macam, sekarang kita bahas mesinnya nih. Jadi si ZX 4RR ini punya mesin ya jelas ya jauh lebih besar daripada ZX 25RR. Dia 400 cc, 4 silinder segaris, DOHC, berpendingin cairan, dan dilengkapi dengan ram air. Nah, buat tenaganya itu dia bisa sampai di 77 PS, sementara torsinya itu ada di 37,6 Nm. Itu
Dia dikendalikan oleh tadi ya yang 4 mode berkendara, jadi bisa dipilih kalau misalnya kita takut di jalanan licin atau hujan gitu ya, itu bisa pakai mode rain karena itu bakal membatasi si ECU-nya, bakal membatasi tenaga yang keluar dari mesin. Terus kita misalnya lagi riding santai gitu ya di perkotaan macet gitu bisa pakai mode road. Jadi itu apa ya? Dia bertenaga tapi tidak seagresif yang maksimalnya belum dikeluarin. Nah, kalau di sport itu baru agresif banget, potensi sebenarnya itu bisa dikulik dari si mode sport itu. Sementara yang mode yang paling tadi bawah itu tadi rider itu bisa lebih adjustable lagi kayak yang gue bilang. Jadi lo bisa pakai yang F buat lebih kenceng, buat L lebih low gitu ya, lebih nyantai. Traction control juga bisa lo atur 1 2 3 atau dimatiin sekaligus juga bisa di situ. Jadi kayaknya kalau lo dipakai buat track day gitu ya, nggak butuh traction control sama sekali buat di sirkuit, mendingan pakai yang rider karena emang traction control bisa dimatiin sepenuhnya, jadi motor lebih liar gitu ya, mantep banget emang. Nah itu tenaganya emang gede banget, 77 PS, itu keluar di peaknya itu di 14.500 RPM. Jadi kalau lu cuma jalanan di dalam kota, jalan cuma 5.000 RPM, 7.000 RPM, itu belum nyampe peak power ya. Jadi emang harus tinggi banget karena emang 4 silinder ya, 4 silinder itu potensi buat revving mesinnya tuh lebih kenceng gitu. Jadi emang harus di RPM atas kayak gitu. Nah, karena dia punya apa ya tadi gue bilang, tenaga puncaknya tuh di RPM atas, sebenarnya penasaran sih gimana kalau motor ini dipakai di jalanan. Karena kalau si ZTEC 25R itu kan gue udah pernah nyobain, itu juga tarikan bawahnya lumayan lemot. Buat nikmatin tenaganya itu bener-bener harus sampai di atas 10.000 RPM gitu ya, baru bener-bener kerasa. Nah sekarang kita cobain nih di ZTEC 4RR. Sekarang ambil riding gear dulu. Sebenarnya kalau bicara performa dari Ninja ZTEC 4RR dipakai harian yang mana sering digunakan di jalan raya, tentunya tenaganya tidak bisa dieksplor secara menyeluruh. Sejauh penggunaan untuk harian, Ninja ZTEC 4RR tidak pernah melebihi percepatan 4 meskipun dalam keadaan lalu lintas yang kosong sekalipun. Dari segi tenaga, Kawasaki Ninja ZTEC 4RR mampu memberikan tenaga yang diinginkan pengendara dari setiap mode berkendaranya. Seperti pada mode rain, tenaga dirasakan tidak terlalu besar di putaran bawah sehingga kurang cocok untuk digunakan adu performa. Namun cocok digunakan pada saat jalan hujan yang licin. Lanjut ke mode road, di mode ini peningkatan tenaga dari Ninja ZTEC 4RR sangatlah terasa. Tarikan menjadi lebih enteng dan motor sangat mudah untuk diajak akselerasi sehingga cocok untuk digunakan harian di dalam kota. Sementara di mode tertinggi yakni sport, memiliki tarikan tenaga yang sangat responsif dari Ninja ZTEC 4RR, bahkan cenderung liar jika tidak terbiasa. Tarikan responsif dan akselerasi sejak putaran bawah yang cukup tinggi membuat mode ini lebih cocok digunakan pada saat jalan kosong. Mengenai pemakaian harian, Kawasaki Ninja ZTEC 4RR ternyata tidak terlalu melelahkan. Meski posisi stangnya cukup rendah, namun tidak serendah motor sport pada umumnya sehingga posisi berkendara pun tidak terlalu membungkuk. Bantingan di sektor kaki-kaki juga tidak terlalu kaku sehingga masih memberikan kenyamanan. Hanya saja jok kas motorsport yang terlalu tipis membuat duduk di atasnya menjadi lebih cepat pegal. Menariknya, Kawasaki Ninja ZTEC 4RR masih bisa digunakan untuk selap-selip di kemacetan Jakarta. Hanya saja bagian spion kerap membatasi pergerakan motor nih, jadi bisa dilipat untuk sementara agar dapat menerobos kemacetan. Sayangnya dimensinya yang masih bisa digunakan untuk selap-selip ini tidak beriringan dengan mesinnya. Berdasarkan pengalaman gua nih, Kawasaki Ninja ZTEC 4RR sangat mudah untuk mencapai overheat di kemacetan. Hanya mengantri di kemacetan jalan selama 10 menit aja, Ninja ZTEC 4RR sudah mencapai suhu di atas 110 derajat Celcius. Indikator suhu sendiri akan menyala saat mesin mencapai suhu 115 derajat Celcius. Uniknya, dalam kondisi terpanas, mesin Kawasaki Ninja ZTEC 4RR tidak terlalu panas di bagian kaki ataupun paha pengendara. Berbeda dari motorsport lainnya, terutama keluaran Italia ya, yang sangat terasa panas hingga ke paha pengendaranya. Namun terlepas digunakan saat bertemu macet, Kawasaki Ninja ZTEC 4RR merupakan motor yang menyenangkan untuk diajak berakselerasi di jalan kosong. Rongan mesin 4 silinder memberikan sensasi tersendiri menunggangi motor tersebut. Hadirnya quick shifter pada Kawasaki Ninja ZTEC 4RR juga menambah kesenangan berakselerasi menggunakan motor tersebut. Fitur ini terasa cukup halus saat digunakan berakselerasi, namun saat digunakan pada putaran mesin yang nanggung, terasa cukup menghentak saat pergantian percepatan pertama ke kedua.
Posisi berkendara motorsport juga memberikan kemudahan pengendara untuk bermanuver menggunakan Kawasaki Ninja ZX-4RR. Dengan penggunaan ban yang cukup besar, pengendara motor ini tentunya dapat percaya diri melahap tikungan demi tikungan. Sayangnya semua kesenangan itu harus dibayarkan dengan konsumsi bahan bakar yang cukup boros. Berdasarkan catatan kami lewat MID di Kawasaki Ninja ZX-4RR, tercatat konsumsi bahan bakar mencapai 15,2 km per liter. Angka ini didapat dari penggunaan motor secara normal tanpa menggunakan metode berkendara Econo-Ride. Oke, itu dia tadi ya, review dari si Kawasaki Ninja ZX-4RR ini. Secara keseluruhan sih motor ini kalau buat harian ya masih oke banget. Emang sempat nemuin titik di mana mesinnya tuh panas banget sampai 110 derajat Celcius, 111 bahkan. Cuma yang dirasakan gua itu di bagian paha nggak terlalu panas, emang hangat, tapi nggak bikin apa ya ganggu konsentrasi berkendara, nggak mengubah kenyamanan juga. Bahkan gue pakainya di siang-siang macet-macetan di Jakarta itu masih oke banget. Cuma emang mungkin kalau kita bicara secara gaya pakai motor ini buat harian dapat. Cuma kalau ngomongin secara uang, orang kaum mendang-mending nih, ya jangan pakai ini, soalnya konsumsi bahan bakar cukup boros, terus buat selap-selip juga cukup lama, nggak bisa lincah lah ya di jalanan perkotaan. Tapi ya itu, kalau gue bilang sih beauty is pain ya sih. Jadi kalau lu mau kelihatan ganteng banget, ya lu harus rela lah duduknya bungkuk, ya kan, tangannya pegel. Dan motor ini dijual di Jakarta itu dengan harga 244,8 juta. Dan itu menyesuaikan ya, di daerah-daerah lain mungkin harganya bisa lebih dari itu, tergantung pajak di daerah kalian. Dan motor ini cuma ada satu varian doang, jadi cuma ada ZX-4RR doang, jadi nggak ada ZX-4R-nya. Dan ini adalah akhir video review Kawasaki Ninja ZX-4RR. Bagaimana pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram by Zone Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!